Nah, pernah nggak kalian mikir gimana caranya pas kalian buka YouTube ataupun scrolling TikTok, nah video langsung muncul ataupun ketika kalian sedang searching di Google misalkan meme kucing lucu. Nah, sini langsung keluar dalam hitungan detik. Nah, itu bukan sulap ya, tapi itu hasil dari kerja keras dari sistem yang rumit yang disebut dengan internet. Nah, tapi gimana sih sebenarnya cara kerjanya? Kenapa bisa secepat itu? Dan apa yang bikin internet bisa nyampe ke HP kalian? Nah, yuk kita sama-sama bahas dengan bahasa yang santai dan mudah dicerna. Nah, internet itu bukan semacam gelombang ajaib yang jalan di udara terus sampai ke HP kalian. Nah, sebagian besar data yang kamu akses termasuk video ini jalan lewat kabel, tapi bukan kabel biasa. Namanya fiber optic. Nah, itu kabel yang bisa mengalirkan data dalam bentuk cahaya cepet banget dan kapasitasnya gede. Nah, kabel-kabel ini menyambungin benua-benua lewat dasar laut. Jadi pas kamu nonton video dari server yang dari Amerika misalnya. Nah, datanya itu jalan ribuan kilometer lewat dasar laut. Jadi bisa dibilang fiber optik ini adalah tulang punggung internet dunia. Nah, gimana dengan daerah yang terpencil yang nggak bisa dipasang kabel? Nah, disinilah satelit yang berperan. Nah, satelit mengorbit di luar angkasa dan memancarkan sinyal internet ke wilayah yang susah dijangkau, kayak pegunungan, lautan, atau hutan. Emang sih kecepatannya belum secepat fiber optik, tapi buat daerah yang nggak punya pilihan lain, ini penyelamat banget. Nah, contohnya kayak Starlink, perusahaan milik Elon Musk yang nyebarin ribuan satelit kecil untuk nyediain internet ke seluruh dunia. Nah, sekarang bayangin internet itu kayak kota besar penuh rumah-rumah, tiap rumah butuh alamat biar paket bisa sampai kan. Nah, di internet alamat itu disebut IP address. Nah, contohnya 192.168.0.1 itu adalah identitas digital buat setiap perangkat yang terhubung ke internet. Entah itu HP, laptop, server, atau bahkan kulkas pintar. Tanpa IP address, data nggak akan tahu harus dikirim kemana. Jadi bisa dibilang IP address adalah GPS-nya internet. Nah, tapi tunggu, kita kan nggak pernah ngetik angka-angka IP. Nah, kita ngetik nama domain kayak google.com, youtube.com kan. Nah, disinilah peran DNS alias Domain Name System. DNS itu kayak buku telepon versi internet. Dia terima permintaan dari kamu. Misalkan, tolong cari www.youtube.com. Nah, terus dia jawab, oh itu alamat IP-nya 142.250.190.26. Nah, jadi kamu tinggal ketik nama domain DNS yang urus bagian ribetnya. Pada DNS kita harus hafalin ratusan deret angka. Nah, sekarang kamu udah tahu gimana data dikirim, tapi data itu disimpan di mana? Ya, jawabannya adalah di data center. Nah, bayangin ruang gede, penuh rak komputer, nyala lampu berkedip, AC dingin banget. Nah, itu semua nyimpen dan proses data dari website, game online, streaming, sampai AI kayak ChatGPT. Nah, data center tersebar di berbagai daerah dan saling terhubung lewat fiber optik. Nah, pas kamu buka website, datanya dikirim dari server di data center ke HP kalian. Nah, cuman dalam milidetik. Kita lupa seberapa canggih dan luar biasa sistem internet ini. Padahal buat buka satu gambar meme aja, ada kerja dari ratusan kabel, server, satelit, dan sistem di balik layar. Jadi next time kalau kamu buffering, sabar ya. Siapa tahu datanya lagi muter bumi sebelum sampai ke HP kamu. Nah, kalau kamu suka konten edukasi kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.